Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pemahaman sebagai Capaian Belajar Yudi. Anggota kelompok 5 terdiri dari Dian Ramadini, Sinta Indri Mulyani, Listi Nurbidaya, Elfrida Nurfitriawardani, dan Umu Nurroma. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain temukan, walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar, berkenaan dengan materi, teori, tema, dan lain-lain yang pernah dirasakan siswa sebelumnya. Berikut contoh konkret bagaimana siswa berempati sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Selanjutnya adalah pengertian empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami kondisi atau keadaan pikiran orang lain dengan tepat dan tanpa kehilangan kondisi nyata, menurut Roger Susanti pada tahun 2015. Melihat empati sebagai suatu proses di mana seseorang berpikir mengenai kondisi orang lain yang seakan-akan dia berada pada posisi orang lain tersebut, menurut Kohut Taufik pada tahun 2012. Empati sebagai suatu proses di mana seseorang berpikir mengenai kondisi orang lain yang seakan-akan dia berada pada posisi orang lain itu. Disinilah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Selanjutnya, aspek-aspek empati. Yang pertama, ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Yang kedua, kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Selanjutnya adalah komponen empati. Empati terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kognitif yang berupa pemahaman atas kondisi orang lain, dan yang kedua komponen afektif yang berarti kemampuan menyelaraskan pengalaman emosional pada orang lain, dan yang ketiga ada komponen komunikatif yang menjembatani antara komponen kognitif dan komponen afektif. Untuk contoh konkret berempati, yang pertama, ketika teman merasa sedih akan sesuatu, diri sendiri akan bergerak untuk menghiburnya, kemudian membantu permasalahan teman jika membutuhkan bantuan. Bantu dengan kemampuan yang dimiliki tetapi tetap dalam hal dan cara yang baik. Yang kedua, peserta didik di kelas 3 di SD tempat PTS 1 telah mampu menunjukkan rasa empati kepada teman sekelasnya yang menangis dikarenakan ada salah satu peserta didik laki-laki yang jahil, sehingga teman-teman yang perempuan menyampaikan kepada guru bahwa peserta didik tersebut menangis, dan ketika didekati, peserta didik perempuan lainnya juga ikut mendekat, ikut menghibur supaya tidak menangis. Hal ini merupakan salah satu contoh konkret dari adanya rasa empati yang ada pada peserta didik. Yang ketiga, ketika terdapat berita duka dari salah satu teman yang saudaranya meninggal dunia, bela sungkawa dan doa bisa dikirimkan. Yang keempat, turut membantu dan menyelesaikan masalah bila teman sedang dalam kesusahan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.